Ya, kembali bersama kami, Presiden Joko Widodo meminta otoritas jasa keuangan OJK untuk mengawasi perkembangan pinjaman online menyusul laporan banyaknya masyarakat kecil terjerat pinjol ilegal dengan bunga tinggi. Seiring dengan pertumbuhan teknologi keuangan juga dibarengi dengan berbagai tindakan kejahatan termasuk penipuan. Jasa pinjaman online ilegal kerap dikeluhkan masyarakat karena bunga yang sangat tinggi. Presiden Joko Widodo bahkan menyoroti pinjaman online ilegal yang kerap menjerat dan menipu masyarakat di depan otoritas jasa keuangan. Presiden meminta otoritas jasa keuangan agar menjaga pertumbuhan jasa keuangan digital termasuk pinjaman online yang bertanggung jawab. Hingga 6 Oktober hanya 106 perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK. Masyarakat bisa mengecek perusahaan pinjaman online legal melalui laman OJK. Di luar yang terdaftar di OJK merupakan pinjaman ilegal. Sebelumnya pada Agustus lalu OJK bersama dengan Bank Indonesia, Kemenkominfo, Kementerian Koperasi UKM dan Polri menandatangani perjanjian bersama untuk memberantas pinjol ilegal. Tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Oleh karena itu perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India dan bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar dunia ke-7 di Menko Polhukam Mahfud MD meminta pelaku pinjaman online ilegal menghentikan kegiatannya. Mahfud juga meminta warga yang berutang kepada pinjol ilegal tidak usah membayar cicilan. Kemudian kita juga tadi menyinggung kemungkinan penggunaan pasal 368 KUH pidana yaitu pemerasan. Pemerasan ini hukum pidananya. Lalu juga ada pasal 335 KUH pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan yang bisa dipakai. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian Undang-Undang ITE pasal 29 dan pasal 32 ayat 2 dan ayat 3. Nah ini kami umumkan kepada masyarakat bahwa dari aspek hukum pidana terdata kita bersikap pinjaman online pinjol ilegal itu ya ilegal, namanya juga ilegal. Tapi bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga bisa dinyatakan batal atau dibatalkan. Ya. Oleh sebab itu himbauan atau ini statement resmi dari pemerintah yang dihadiri oleh OJK dan BI, hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini. Satu. Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Nah, saudara, dengan ini maka kita menegaskan kita hanya akan melakukan tindakan tegas terhadap pinjol ilegal. Untuk pinjol-pinjol lain yang legal, sudah ada izin sah itu, silakan berkembang karena justru itu yang diharapkan.
Tapi yang ilegal ini akan kita tindak dengan ancaman hukum pidana seperti itu tadi. Bareskrim Polri akan memasifikasi gerakannya sehingga nanti di berbagai tempat kalau ada orang yang tetap dipaksa untuk membayar, jangan bayar. Karena Ya, anggota Komisi 9 DPR RI Hendrawan Supratikno meminta pemerintah untuk membuka dan memperbanyak akses keuangan khususnya bagi masyarakat kecil yang memerlukan. Ya, hal ini dilakukan dalam rangka mempersempit ruang gerak bagi pinjaman online, terlebih yang ilegal dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Mengingat maraknya kehadiran pinjol ini karena adanya kebutuhan masyarakat. Kalau masyarakat tidak membutuhkan pinjol, maka pinjol tidak mempunyai ruang kehidupan. Sama seperti rentenir, solusinya bukan melarang rentenir atau pinjol, tapi memperbanyak pinjol dan di saat yang bersamaan akses keuangan terhadap masyarakat kecil harus diperbanyak dan dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat. Sementara itu, Caimin mengatakan pemerintah sudah memblokir alias memutus akses ribuan situs pinjaman online sebagai langkah pencegahan tindak kejahatan. Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyebut pemutusan akses atau blokir aplikasi tersebut belum cukup. Ia meminta pemerintah juga menghapus aplikasi pinjol yang bertebaran di Android Play Store maupun Apple App Store. Caimin menyarankan agar pemerintah juga menghentikan keberadaan pinjol ilegal di hulu, yakni dengan memberikan notifikasi kepada Google Play Store dan Apple App Store untuk segera menghapus aplikasi pinjol ilegal. Jika notifikasi permintaan penghapusan itu tak kunjung ditanggapi, maka pemerintah perlu membuat kebijakan yang lebih tegas untuk penyedia platform. Ya, Peter Abdullah selaku peneliti KOR Indonesia mengatakan belakangan sejumlah pemberitaan menginformasikan maraknya pinjaman online ilegal yang terjadi di masyarakat. Masyarakat yang melakukan pinjol ilegal mendapat teror ataupun intimidasi. Menurutnya pinjol ilegal masuk kategori sebagai kejahatan. Dalam hal ini penipuan berkedok teknologi informasi. Pinjol ilegal disebutkan mengkategorikannya sebagai praktik kriminal sebagai bagian dari praktik penipuan, pemerasan dengan kedok teknologi informasi. Dan terkait maraknya aksi pinjol belakangan ini, saat ini kita terhubung dengan Nelson Kabit Advokasi LBH Jakarta dan Pandu Aditya Kristi Wakabit Hubungan Masyarakat AFI. Selamat sore Pak Pandu, Pak Nelson. Halo, selamat sore. Baik, saya ke Pak Pandu terlebih dahulu. Kita tahu ini banyak sekali penggerbekan yang dilakukan oleh Polri terkait pinjol ilegal. Sejauh ini apakah berkurang setelah maraknya penggerbekan ini, aduan dari masyarakat? Ya, yang pertama kami dari AFPI mengapresiasi sekali ya langkah yang dilakukan pihak kepolisian dalam melakukan penindakan hukum terkait platform-platform ilegal yang memang kita rasa sangat meresahkan. Jadi buat kami musuh terbesar industri fintech saat ini adalah pemain-pemain ilegal seperti itu. Nah, di kami sendiri memang karena memang baru terjadi ya penggerbekan dari pihak kepolisian, untuk tingkat pengaduan masyarakat sendiri kami masih harus melakukan analisa, tapi yang pasti kami membuka 24 jam sehari pengaduan masyarakat terkait peer-to-peer terkait indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara fintech lending seperti itu. Nah, kalau kemudian dari sebagian besar pengaduan yaitu 90% lebih itu memang kaitannya dengan platform ilegal. Jadi walaupun AFPI ini hanya memfasilitasi dan menaungi industri yang legal, tapi yang ilegal ini ketika masuk pengaduan ke kami, tentunya kami akan lanjutkan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Tapi kalau ini melibatkan anggota kami, tentunya kami punya satu code of conduct juga seperangkat penindakan gitu. Kalau itu melibatkan anggota kami, ya kami juga akan dengan tegas melakukan penindakan hingga kalau perlu bisa diberhentikan juga dari keanggotaan AFPI. Nah, itu sih, Pak. Baik, dan kita tahu Mas Pandu bahwa sebenarnya keberadaan pinjol ilegal juga merugikan keberadaan yang tadi image dari pinjol legal karena masyarakat bisa jadi persepsinya menyamaratakan. Bagaimana Anda melihat ini?
Ya, jadi memang yang selalu dilakukan AFPI, begitu juga dengan anggota kami saat ini adalah melakukan edukasi juga ke masyarakat. Yang pertama tentunya bagaimana untuk memilah antara platform yang legal dan ilegal. Yang kedua juga dengan agar juga masyarakat dengan bijak dapat melakukan pengajuan pinjaman tentunya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Tapi yang pasti ini adalah upaya yang tanpa henti ya, yang baik itu dilakukan oleh AFPI maupun anggota kami juga bekerja sama dengan setiap stakeholder terkait. Intinya kami tidak ingin satu teknologi yang ini memudahkan masyarakat untuk terkoneksi kepada sistem keuangan ini justru menjadi kontraproduktif ketika ditunggangi oleh pelaku-pelaku ilegal, dan itu memang tugas bersama, dan AFPI buat kami ini juga salah satu tugas utama kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan industri fintech ini dengan baik. Oke, kembali lagi kita bicara literasi digital ya Pak Pandu ya, bahwa memperkuat hal itu agar masyarakat bisa dengan mudah membedakan mana yang legal maupun yang tadi ilegal, dan sebenarnya gampang kalau ada izin OJK itu berarti legal ya Pak Pandu ya? Betul, betul, dan itu juga bukan hanya bisa dilihat dari perizinan, tapi juga karakteristik aplikasi itu sendiri. Kalau aplikasi yang kita download ini sudah minta akses macam-macam di luar kamera, mikrofon atau location, udah bisa dipastikan itu ilegal. Ketika dia minta akses ke logbook segala macam, itu udah bisa dipastikan ilegal. Saya ke Pak Nelson dari LBH. Pak, kita tahu LBH juga menangani aduan dari masyarakat terkait pinjol ilegal. Sejauh ini apakah ada pengurangan aduan karena tampaknya tindakan dari polisi lumayan masif untuk saat ini, penggerbekan sering terjadi. Apakah ini juga mempengaruhi dari laporan yang masuk ke LBH? Ya, nggak ada sih, nggak ada penurunan, sama aja. Sama aja. Oke, sejauh ini apa aduan yang sering masuk? Yang sering ke kita itu adalah penagihan yang kemudian jadi kayak misalnya membuat grup, teman-temannya dimasukin semua mulai dari SD, SMP, SMA gitu ya, dan kemudian disuruh bayar. Ini teman kalian suruh bayar dong gitu. Dan ada ngancam-ngancam, ada pelecehan seksual gitu ya. Dan kemudian ada juga bunga, mereka mengeluh bunganya tinggi banget, minjamnya cuma 800.000, cuma 1 juta, tapi yang diterima 800.000, yang harus dibayarkan 1.200.000, contohnya seperti itu. Ada banyak sebetulnya. Oke, jadi sebenarnya kalau bicara tadi aduan sama saja ya untuk jumlahnya untuk saat ini sama banyak seperti itu ya? Ya, sama saja. Kalau bicara juga bantuan nih, bagaimana LBH memberikan bantuan untuk masukan tadi atau aduan yang diterima? Kita biasanya memberikan konsultasi, ya. Bagaimana kemudian cara menghadapi hal-hal yang mereka keluhkan. Misalnya kalau mereka dapat ancaman harus lakukan apa. Kalau misalnya sudah bayar, karena banyak sekali ya, misalnya sudah bayar tapi ditagih gitu ya, atau malah nggak minjem, diminta bayar, tidak pernah minjam gitu. Karena ada yang kemudian transfer ke rekeningnya gitu ya, atau ada perbedaan penghitungan. Paling sering sih diancam karena kemudian jatuh tempo. Gitu. Kalau bicara kesulitan, apa kesulitan yang biasanya ditemui ketika LBH ini berkomunikasi dengan korban dan juga untuk membantu langkah selanjutnya? Adakah kesulitan? Kesulitannya adalah masyarakat itu nggak ngerti ya, disuruh nanti bikin. Kalau misalnya mereka utangnya kan, mereka kan ini kan pinjaman online ini kan sebetulnya ada banyak di iklan-iklan di Google gitu ya. Kalau kita buka aplikasi itu kan banyak banget. Dan mereka kemudian pinjem, tapi kaget dengan bunganya gitu ya. Kaget dengan bunganya, terjadilah namanya gali lubang tutup lubang. Terakhirnya mereka kemudian sulit untuk membayar, dan karena gali lubang tutup lubang itu, dan kemudian nama baik juga jadi kayak misalnya mertua tahu kita minjem, utangnya ditagih ke mertua gitu ya. Dan
itu kemudian membuat mereka jadi takut, merasa down gitu ya, dan kemudian paling kita menyarankan mereka untuk membuat misalnya restrukturisasi gitu ya, restrukturisasi pinjaman. Tapi ini agak sulit juga karena mereka orang-orang awam kan yang kurang ngerti soal hukum gitu ya. Dan kalau misalnya tadi Pak Mahfud bilang kalau pinjaman online ada yang ngancem nggak usah bayar, nggak semudah itu Pak Mahfud. Gitu. Nggak semudah itu dalam artian? Nggak semudah itu untuk kemudian nggak bayar gitu ya. Dia akan datang terus gitu. Dan kemudian kalau misalnya kita bilang lapor polisi, dari dulu kita udah lapor polisi, tapi nggak ada perkembangan dari polisi. Gitu. Baik. Saya ke Pak Pandu lagi. Kita tahu pemerintah akhirnya ya mengambil langkah serius terkait pinjol, meskipun kita tahu ini hal yang cukup lama sudah terjadi dan seperti fenomena gunung es, banyak korban, ada yang bunuh diri, ada yang juga tadi gali lubang, tutup lubang. Pak Pandu sendiri melihat bagaimana pemerintah menanggapi hal ini, apakah sudah cukup baik atau terlambat sebenarnya? Ya, memang karena memang industri ini juga walaupun sudah beberapa tahun terakhir di Indonesia gitu, dan memang ada beberapa isu yang kita juga tahu, tapi yang pasti saya pikir memang upaya yang dilakukan pemerintah saat ini walaupun sudah cukup baik gitu, tapi kita juga memerlukan satu pegangan buat aparat penegak hukum itu untuk bisa melakukan penindakan hukum dengan lebih efektif gitu. Sebagai contoh, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu juga satu hal yang mungkin diperlukan oleh aparat di lapangan agar eksekusi penindakannya lebih efektif, karena kalau memang tidak ada satu pidana formal seperti misalkan pengancaman atau intimidasi, itu akan sangat sulit melakukan penindakannya. Sebagai contoh, keberadaan platform ilegal itu sendiri gitu. Kalau ada satu platform ilegal tapi dia nggak ngapa-ngapain orang, apakah bisa ditindak? Itu kan mungkin itu juga akan jadi pertanyaan. Tapi dengan adanya satu undang-undang yang lebih tegas, termasuk perlindungan data pribadi, itu bisa menjadi satu tools yang cukup efektif juga untuk aparat untuk melakukan penindakan hukum. Payung hukum ya, dalam artian bahwa ada dasar yang legal seperti itu sehingga ada tindakan yang bisa kita jadikan tadi ketika ada aduan ataupun ketika ada kasus seperti ini. Jadi bukan sesuatu yang general, tapi ada hal-hal spesifik yang bisa dijadikan pegangan seperti itu ya Pak Pandu ya? Ya, dan itu mungkin bisa mengantisipasi sebelum jatuh korban lagi gitu kan. Karena takutnya kalau berdasarkan satu pidana formal harus menunggu satu kejadian yang memang besar yang betul-betul merugikan gitu. Tapi kalau bisa kita antisipasi jauh ke belakang, sebelum itu terjadi, itu akan jauh lebih baik sih. Ya, saya ke Pak Nelson. Payung hukum, Pak Nelson, bagaimana Anda melihat perlunya payung hukum agar nantinya juga polisi bisa bertindak sesuai dengan undang-undang atau hukum yang berlaku? Ya, sebetulnya memang aturan hukum juga menjadi salah satu kebutuhan yang paling mendesak untuk saat ini untuk mengatur pinjaman online ilegal sebagaimana sudah kita yang ilegal, yang pinjaman online ya, bukan yang legal dari ilegal ya. Karena kemudian itu yang kita sudah riset dan kemudian Indonesia memang butuh itu. Tapi itu kemudian menjadi pertanyaan, kalau tidak ada payung hukum yang spesifik, bagaimana kemudian pemerintah bisa menyatakan yang ilegal dan legal, kan? Karena kan kalau yang legal itu kan sesuai dengan hukum, yang ilegal tidak sesuai dengan hukum, dan kemudian sebagaimana tadi Bapak dari AFPI jelaskan, payung hukumnya belum ada. Baik. Jadi pertanyaannya begitu, gimana payung hukum nggak ada, tapi kemudian bisa dikategorisasikan legal dan ilegal. Ini kan lucu juga. Baik. Nah, kita tahu ada Satgas Waspada Investasi ya, dan juga nantinya Polri disebutkan akan membentuk Satgas tersendiri dan akan ada di Polres dan Polsek di sub yang lebih kecil seperti itu sehingga bisa menjangkau masyarakat yang dari bawah ketika punya permasalahan seperti ini. Apakah ini langkah yang baik, Pak Nelson, terkait ini? Apakah sebenarnya Satgas Waspada Investasi sendiri sudah cukup? Karena di dalamnya kan ada OJK, ada kepolisian. Apakah perlu juga Polri membentuk Satgas tersendiri? Ya, sebetulnya itu yang kita minta ya dari dulu. Kita kan advokasi ini sejak 2018 ya. Tapi kemudian nggak ada tindakan yang serius gitu. Akibatnya sekarang masyarakatnya nggak siap gitu ya.
polisinya juga kagetan gitu. Oke. Baik. Masyarakatnya nggak siap dengan apa namanya resikonya gitu ya, dan cara-cara bagaimana sih cara meminjam, cara mengembalikan yang patut gitu ya. Oke. Dan itu yang kemudian kita sayangkan ya, baru ramai sekarang gitu loh. Sedangkan pinjaman online ini udah masuk desa-desa. Oke. Kan ibu-ibu kalau nggak salah di Wonogiri meninggal dunia kan. Iya, ya banyak sebenarnya kasus bunuh diri lah, hal-hal lain yang tentunya seperti tadi fenomena gunung es, banyak masyarakat yang terdampak. Namun ya tadi baru sekarang diangkat ke permukaan. Terakhir saya ke Pak Pandu, sedikit saja Pak Pandu, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat? Mungkin cara mudah untuk membedakan mana yang legal, mana yang ilegal. Ya, paling mudah seperti yang tadi saya bilang dari karakteristik aplikasi itu sendiri. Ketika aplikasi itu meminta akses di luar kamera, mikrofon atau location, udah pasti itu dipastikan ilegal. Apalagi kalau minta akses ke galeri atau kontak book segala macam. Yang kedua tentunya OJK bersama juga AFPI, kami selalu update list penyelenggara yang legal yang terdaftar dan berizin di OJK seperti itu. Dan ketika masyarakat juga mengalami satu gangguan oleh satu platform tertentu, kami sangat terbuka untuk menerima pengaduan gitu. AFPI sendiri kami punya jendela di mana masyarakat bisa akses ke website AFPI, afpi.or.id, dan juga bisa ke hotline kami juga. Gitu. Baik Pak Pandu, Pak Nelson, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, salam sehat. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News.